siap-siap nih. Siap. Kita mau masuk ke kedalaman yang luar biasa. Jadi udah siap ya? Siap. Siap apa dulu? Siap. Kita mau nyelam nih janjinya, mau nyelam, mau diving. Lu ngapain pakai pelampung? Iya siap. Ini kan udah laut nih, pakai pelampung biar nggak tenggelam. Iya dong. Kan mau nyelam. Gua jadinya mau snorkeling aja. Soalnya ngelihat dari permukaan aja tuh udah indah banget. Ada ikan Nemo, bagus banget. Snorkeling cukup. Vin, gua nih udah, lu lihat nih, gua udah capek-capek pakai begini. Kita mau nyelam ceritanya, janjinya. Kalau lu snorkeling cuma lihat ikan di permukaan doang. Iya cukup. Memang bagus, tapi lu belum pernah lihat yang di dalam kan? Iya sih. Tapi udahlah nggak apa-apa snorkeling aja kayaknya gue cukup deh. Lu mau ngapain? Dia pakai kacamata snorkeling, lu mau ngapain? Kayaknya kita salah pengertian deh. Gua tuh datang ke sini ikut lu kok. Gua tuh pengen mancing. Gua punya misi. Misi gua menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam. Kasihan mereka udah lama tenggelam. Ikan memang hidupnya di air, Cek. Kagak Tapi- tenggelam mereka. Iya, ada yang tenggelam kok. Jadi lu mau Makanya selamatin ya. iya. Diangetin di perut. Iya, benar. Lagian kalau misalkan gua nyelam nih kok, gua takut nggak bisa naik lagi. Tahu sendiri kan? Justru lu yang paling bisa ngambang. Nggak gini, Cek. Lu kan mau mancing. Lu yakin? Panas loh. Lu nungguin di atas berarti di kapal. Oh, tenang. Semua sudah ada persiapan. Udah lengkap persiapan dari awal, memang sudah direncanakan. Ya, Menyelamatkan ikan-ikan yang terhilang. gua snorkeling. Ini nih yang kayak kehidupan rohani. Cuma pengen di permukaan doang. Janjinya mau nyelam, mau dalam. Tapi ya yang penting gue udah lihat lah kok. Lihat orang bertobat, lihat orang melayani. Ya yang penting lihat indah lah. Gue udah lihat kok Tuhan memberkati hidup gue gitu. Ada juga kayak gini nih modelnya nih. Maunya cuma di atas kapal doang. Iya. Ya udah lu orang aja yang pelayanan, lu orang aja pemuritan, lu orang aja yang ke ibadah. Gue lihat-lihat aja lah, gue online aja nggak apa-apa. Nah ya makanya lu mesti bertobat nih. Ikut gue nyelam. Ya. Aduh. Gimana? Lu lihat ya? nggak? Itu banyak keindahan yang mesti kita selami nih sekarang nih. Siap-siap lompat nih kita. Siap nih. Kalau nggak gini aja kok. Iya. Waktu gue mancing, ntar Kayla dari bawah lu tangkepin ke ikannya. Lebih kacau lagi. Nih, Iya. ini tabung oksigen yang gede gini udah siapin itu. Oh. Iya, kita kerja sama. Lu dari bawah, gue dari atas. Ini kan tapi buat di rumah sakit kok. Oh ya ini buat pasien sih biasanya. Salah kok. Biar lebih panjang napasnya. Iya. Ya udah deh, gini deh. Supaya lo orang bisa juga sadar. Nah kita mau lihat ya video berikut ini. Anak-anak aja ngerti loh tentang Alkitab. Mereka bukan cuma dengerin doang tiap minggu, tapi mereka ngerti, mereka nangkep. Makanya mereka hafal. Nah nanti kita akan lihat video ini nih nggak dibuat-buat nih, nggak dijanjiin dulu. Anak-anak bisa tahu sendiri. Waktu ditanya, ada orang nih, orang ganteng yang suka nanya-nanya mereka nih. Oh iya, memang ganteng sih. Ganteng ya orangnya. Iya. Nah dia akan nanya anak-anak tentang Alkitab, karena kan bulan lalu belajar tentang Alkitab. Betul. Kita lihat ya, kalau Iya. anak-anak aja bisa, apalagi lu orang. Ayo deh gitu. kita belajar dari video ya. Oke, Kita lihat. Ya udah, angkut ya. Ya. Balikin lagi. Oke. Pelan-pelan. Hei. Halo semua. Nah, selama sebulan ini di Abah Kids kita belajar tentang Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, dan kita juga belajar berapa yang nulis Alkitab dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau sama-sama tanya ya anak-anak, apakah mereka masih ingat apa yang diajarin selama ini? Yuk, kita cari anak-anaknya. Oke, kakak mau tanya kamu ya kira-kira bisa nggak nih ya? Oke, berapa jumlah penulis Alkitab? 40 orang. Weh. Dalam rentan waktu berapa lama tuh? 1.500. Oke. Terus kalau jumlah kitab di Alkitab ada berapa? 66 kitab. Perjanjian lama berapa? Perjanjian lama 39. Kalau perjanjian barunya? 27. Wih, keren. Oke, thank you ya. Kamu hebat. Oke, kita cari yang lainnya ya. Oke, halo. Nah, kakak mau tanya kamu dong ya. Kan udah belajar ya selama sebulan tentang Alkitab ya. Sekarang kakak mau tanya. Oke, berapa sih penulis Alkitab? 40. Oke.
Terus dalam rentan waktu berapa lama? 1500 tahun. Oh, oke. Kira-kira tahu nggak yang ini ya? Berapa jumlah kitab di Alkitab? 66. Oke, perjanjian lama berapa? 39. Perjanjian barunya? 27. Yeay, oke. Thank you ya, Taselo. Yes. Oke, kita cari yang lain lagi. Oke, kita udah ketemu lagi. Kita mau tanya lagi ya. Bisa nggak nih dia jawab? Oke. Hai, Wilbert. Hai Kak Kevin. Oke. Kakak mau nanya ya, kan udah belajar Alkitab ya sebulan ini. Oke. Pertanyaannya adalah berapa penulis Alkitab? 40. Wih, masih ingat ya. Oke, terus dalam rentang berapa tahun penulisannya? 1500 tahun. Wih. Oke, terus berapa sih jumlah kitab di Alkitab? 66. Perjanjian lamanya berapa? 39. Kalau perjanjian baru? 27. Sekali lagi perjanjian baru apa? 27. 27, hebat, pasal hebat. Yes. Oke, jadi mereka semua masih hafal dan tahu. Nah, anak-anak aja masih ingat dan tahu loh tentang Alkitab. Yuk, tahun ini kita mau sama-sama move deeper ya. Kita mau sama-sama lebih lagi belajar tentang Alkitab. Coba bilang samping kanan kirinya, anak-anak aja tahu. Kamu tahu nggak? Mereka juga menghafal dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, kemudian Matius sampai dengan Wahyu. Ya, jadi mereka belajar Alkitab selama 1 bulan dan bulan ini mereka akan belajar bersama tentang Tuhan. Jadi all about God. Termasuk alat Tritunggal mereka akan belajar bulan ini anak-anak. Coba lihat lagi wajah samping kanan kamu tahu nggak Tritunggal apa? Ya hari ini memang niat, karena Bapak Ibu akan pertama kali melihat pengkhotbah pakai baju selam. Disclaimer dulu ya, ini bukan mau ngada-ngada, tapi tujuannya supaya Bapak Ibu ingat ini Vision Day tanggal 4 Februari 2024 untuk pertama kali dan saya berharap terakhir kalinya. Pengkhotbah menggunakan baju selam untuk bisa membuat Bapak Ibu ingat apa yang mau disampaikan hari ini. Ya, karena tema sepanjang tahun ini kita bicara tentang move deeper, bergerak lebih dalam. Ya, saya nggak menyangka juga desain move deeper-nya ternyata mirip juga dengan Go Dive, baju yang saya punya udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Oke, saya mau mulai dengan begini. Boleh tampilkan slide-nya silahkan. 2,5 tahun yang lalu untuk pertama kalinya saya diajak oleh seorang bapak untuk menyelam, diving. Saya bukan orang yang pintar sekali berenang, tidak. Karena waktu saya masih kecil, kelas 2 SD, saya itu punya trauma tenggelam di kolam yang kedalamannya sebenarnya saya masih bisa berdiri dan saya masih bisa bernapas kalau saya berdiri. Tapi saya tetap tenggelam. Dan itu tidak terjadi hanya sekali, sebanyak 2 kali. Jadi saya cukup traumatis dengan air, dengan kolam renang, dengan laut. Kalau di laut biasanya saya cuma main di bagian pinggir saja, di pantai, di bagian encetek saja, karena saya nggak berani, saya takut. Teman-teman saya pergi ke dalam, nerjang ombak, saya nggak berani sama sekali. Singkat cerita, ketika saya kuliah, kemudian saya ngalami Tuhan. Ini hebat ya, pengalaman bersama dengan Tuhan ternyata bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan. Saya diajak berenang sama pembina rohani saya ke kolam renang. Dia pun tidak bisa berenang. Lucu ya, tidak bisa berenang, ngajak saya tidak bisa berenang, tapi ada teman komsel kami yang bisa berenang. Singkat cerita, saya masih ingat saya sering berenang di Kedoya Sport Club yang ada di Kedoya situ. Nah, itu pertama kalinya di situ saya belajar sama teman saya berenang dan akhirnya saya bisa berenang. Tapi sampai sekarang gaya bebas saya pun belum benar-benar gaya bebas yang benar gitu. Masih gaya kataknya yang sudah benar. Kemudian nggak lama setelah itu saya diajak ke laut dan saya snorkeling. Itu pertama kali pengalaman saya snorkeling, saya masih takut juga snorkeling gimana caranya, tapi akhirnya saya bisa. Dan 2,5 tahun lalu saya pergi, sebenarnya ini momen doa puasa bersama dengan tim misi kita. Dan kami tinggal di sebuah villa yang dimiliki oleh seorang bapak. Nah, bapak ini memang sangat hobi diving, bahkan dia sudah sertifikasinya sudah advance, sudah jago, karena dia sudah diving sebanyak 120-an kali lebih katanya. Jadi waktu saya sampai di sana, di villanya ada alat diving itu komplit sekali. Ada sampai mungkin kalau saya nggak salah saya hitung tuh ada 14 set. 14 set loh saudara. Jadi baju divingnya plus rompi khusus yang mahal sekali itu yang belasan juta, sama tabungnya semuanya lengkap gitu. Terus dia bilang begini, Darwin nanti sore kamu belajar diving ya gitu. Oh
belajar diving Pak. Saya dalam hati agak takut-takut kan. Nggak usah takut, dibilang ada master diver yang ini, itu Mas Wiwit tuh master diver sebenarnya dari Bunaken, saya hijack, saya minta dia kerja sama saya. Oh boleh Pak kalau gitu, ya saya coba deh gitu. Ya udah kamu di tempat yang cetek-cetek dulu aja, nanti kamu coba. Singkat cerita saya diving lah waktu hari itu, di tempat yang masih kedalamannya cuma 2-3 meter. Ditemani sama master divernya. Susahnya luar biasa. Belajar equalizer, belajar untuk bisa keluarin gelembung dari kacamata divingnya, untuk belajar ngambil napas dari tabung oksigennya, itu sulit sekali. Tapi singkat cerita agak bisa lah gitu kira-kira. Cuma 15 menit kami muter cuma di dekat pantai situ, dekat dermaganya, habis itu saya kembali ke darat lagi. Nggak lama si bapak ini kembali dari laut karena dia habis diving ke tengah laut. Dia balik terus dia tanya sama master diver ini, Mas Wiwit, udah bisa belum Darwin? Bisa Pak, aman gitu. Terus saya langsung menjawab, oh Pak, belum lah, saya belum benar-benar lancar gitu saya bilang. Ya udah habis ini ke tengah ya sama saya. Hah? Yang benar Pak? Iya serius, nggak apa-apa. Saya akan turun ke 16-17 meter, kamu nggak usah, kamu sampai 6 meter aja, 6-7 meter gitu. Udah nggak apa-apa ditemenin sama Mas Wiwit, pasti aman gitu. Itulah pertama kalinya saya benar-benar turun sampai kedalaman. Dan saya terkagum dengan Tuhan menciptakan laut sedemikian hebatnya. Dan saya pertama kalinya mengalami sebuah pengalaman yang saya walaupun sulit dan juga arusnya cukup kencang karena itu di Nusa Penida. Tapi saya hari itu merasa bahwa saya perlu ulangi ini. Kalau mau diminta berkali-kali pun saya mau, saya rela gitu. Karena saya belum pernah mengalami kedalaman yang seperti itu. Kenapa ini kami jadikan analogi atau ilustrasi buat Bapak Ibu? Karena memang kekristenan kita itu seharusnya ada di kedalaman. Seharusnya ada di kedalaman. Tapi banyak orang memilih untuk tidak mau masuk lebih dalam karena memang ada banyak pertimbangan. Ada orang-orang memilih hanya mau di permukaan saja. Sudah lihat ikan yang di permukaan udah cukup lah. Itu seperti orang Kristen yang ya saya udah ngalamin kebaikan Tuhan yang ya sedikit-sedikit oke lah, saya diselamatkan, saya paham. Saya juga ya bisa melayani. Saya lihat orang-orang juga ngalamin Tuhan. Udahlah cukup lah, itu aja cukup gitu. Atau ada juga bahkan orang yang lebih gawat ya. Datang ke gereja cuma hanya melihat saja. Melihat orang berkhotbah, melihat orang pelayanan di depan, melihat orang melayani di belakang, di multimedia dan lain-lain. Melihat orang bertumbuh, melihat orang dimuridkan, melihat orang mengalami segala sesuatu. Tapi dirinya sendiri belum pernah nyemplung dan benar-benar mengalami apa yang seharusnya dia alami. Nah dalam proses perjalanan sebagai orang Kristen, kita perlu memahami, kita perlu sebenarnya ada di kedalaman. Nah itulah kenapa hari ini kita mau belajar bersama. Kenapa perlu ada di dalam kedalaman? Ya, dan kami berharap di Film Vision Day ini bisa menjadi sebuah fokus yang kita sampaikan sehingga saudara paham dan setelah ini kita mau belajar praktekin benar-benar dalam kehidupan kita. Nah, khotbah saya hari ini saya tidak akan mengeksposisi terlalu panjang karena saya tahu bahwa ini bicara tentang topik khusus ini move deeper. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa sudut pandang, angle yang saudara bisa pahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan secara nyata. Ya, jadi akan ada hal-hal praktis yang bisa dikerjakan sebenarnya dari apa yang saya khotbahkan hari ini. Oke, mari kita lihat bersama dulu segitiga ini. Saudara sudah menemukan segitiga ini di lift ketika saudara mau masuk lift di lantai 1 maupun di beberapa lantai yang lain. Saudara, gambar ini, segitiga ini menunjukkan tentang prinsip yang kita adopsi dari Alkitab. Yang berbicara tentang Alkitab itu selalu bicara up, hubungan kita dengan Tuhan. In, hubungan kita dengan sesama orang percaya. Dan out, hubungan kita dengan orang yang belum percaya. Ketiga hal ini pasti berkaitan satu terhadap yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita mengalami Tuhan up, pasti kita ada hidup bersama dengan orang percaya dan kita pasti juga hidup bersama dengan orang yang belum percaya. Ketiganya pasti terjadi. Jadi segitiga ini utuh harusnya terjadi dalam hidup kita. Makanya kita menuangkan prinsip up in out itu dalam visi misi Abba Love Ministry secara keseluruhan. Yaitu menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati ya, yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di semua aspek kehidupan. Jadi ini kita tuangkan dalam bentuk visi misi yang sangat jelas sebenarnya. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengalami visi misi ini dalam kehidupan kita? Ya itulah kenapa namanya hari ini Vision Day. Karena kita mau belajar mempraktekkannya. Yang pertama,
Up bicara tentang tahun ini kita rindu setiap Bapak Ibu dan Saudara semua kita menyelidiki dan mengalami firman Tuhan. Nah konteksnya apa? Kenapa kami mengambil ayat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama dan kita lihat bersama. Mari membaca bersama dengan saya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, kita sudah sempat menyampaikan ayat ini beberapa kali sepanjang bulan Januari. Dan saya mau menegaskan kembali hari ini dan mengajak saudara melihatnya dengan lebih cermat dan lebih dalam lagi. Dikatakan di dalam ayat ini, orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dan ternyata saudara, ukuran atau nilai lebih baik hatinya bukan ditentukan dari misalnya, ketika Paulus dan Silas datang ke Berea, mereka langsung menghidangkan makanan yang mewah dan enak. Ada ayam goreng, babi kecap, telur balado, apalagi saudara, mention aja semua yang enak-enak. Mereka sediakan steak dengan daging kelas Wagyu yang kelas berapa, disediakan buat Paulus dan Silas. Bukan itu. Bukan juga ketika Paulus dan Silas datang, mereka memberikan sebuah pemberian, memberikan uang, perhiasan, dan lain-lain sehingga dikatakan mereka baik hatinya. Bukan, mereka juga tidak menyediakan tempat penginapan yang sangat indah dan sangat luar biasa sehingga mereka disebut baik hatinya. Tapi mereka disebut baik hatinya, ukuran hati yang baik menurut firman Tuhan adalah ketika mereka menerima firman yang disampaikan oleh Paulus dan Silas dengan segala kerelaan hati. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, berarti saudara, ada orang-orang yang kurang rela waktu menerima firman Tuhan. Nah ini berbahaya kalau kita hidup di dalam sebuah kehidupan dan kita tidak sadari bahwa selama ini kita ini kurang rela terima firman Tuhan. Loh maksudnya apa Kak? Apa konteksnya orang yang kurang rela terima firman? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah di dalam sebuah gereja, apakah Bapak Ibu selama ini memilah-milah yang ingin saya dengar yang ini? Yang ini saya kurang pengen dengar tuh. Ada orang yang pengen dengar, aduh Kak jangan khotbah yang dalam-dalam lah, yang susah-susah. Saya maunya yang praktis-praktis saja. Sebaliknya ada juga orang yang, aduh jangan khotbah yang dangkal-dangkal banget dong, praktis-praktis doang semua. Saya pengen yang dalam. Begitu ada orang khotbahnya lebih praktikal, dia gak pengen denger. Atau sebaliknya, ada orang khotbah yang lebih dalam, dia gak pengen denger. Main handphone, maaf ya kalau lagi ketik handphone di situ ya saudara tertegur gak apa-apa. Cari ayat ya positifnya. Bahkan ada yang, karena memang hatinya kurang rela untuk menerima firman yang adalah kebenaran. Dan ternyata ukuran hati yang baik itu selain kerelaan hati, dikatakan ini, dan mereka menyelidiki kitab suci itu setiap hari. Untuk mengetahui apakah benar perkataan Paulus dan Silas itu sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, kami nih para penatua, para pemimpin yang berkhotbah di mimbar ini, bisa salah loh. Bisa. Bukan kami sengaja mau buat salah, bukan. Tapi dalam mempersiapkan, dalam merenungkan, dalam menuliskan, dalam mengucapkan, bisa ada kesalahan. Karena kami masih manusia. Itulah kenapa kita semua perlu hidup benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa apa yang disampaikan dari mimbar ini sesuai atau tidak dengan Alkitab. Demikian juga apa yang beredar di dunia maya hari ini, dunia online, di YouTube, di sosial media manapun. Saudara-saudara perlu selidiki firman Tuhan supaya bisa mengetahui apakah benar demikian. Kalau ada hamba Tuhan dari mimbar ini berkata begini, ini contoh. Saya bernubuat, tahun ini akan terjadi A, B, C, D. Saya memprediksi akan terjadi A, B, C, D. Saudara, perkataan kalimat itu, saudara perlu lihat lagi di dalam firman. Benarkah ada orang hari ini yang bernubuat seperti itu,
sesuai dengan karunia yang memang Tuhan berikan kepada dia dan tepat sesuai dengan firman. Atau jangan-jangan dia hanya mengucapkan sesuatu yang sifatnya secara umum saja. Ya semua orang juga bisa ucapkan itu, misalnya. Atau saudara mendengarkan firman yang disampaikan dari mimbar ini, yang membuat saudara bingung, ini benar gak ya? Nah saudara segera langsung baca firman Tuhan, pastikan itu benar atau tidak. Nah itulah kehidupan orang-orang Yahudi di Berea, sehingga mereka dikatakan baik hatinya, luar biasa. Dan bukan hanya itu, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-12 dikatakan begini, banyak di antara mereka yang menjadi percaya setelah menerima firman, menyelidiki, mereka jadi percaya nih. Dan kenapa yang perlu ditekankan juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Pernahkah saudara mempertanyakan hal ini? Kenapa yang ditekankan perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani? Ini gak sembarangan ditulis, karena Lukas mencatat ini dengan sangat detil. Kenapa dia perlu menekankan ada perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani? Kenapa bukan ditulis saja, banyak yang menjadi percaya, selesai. Karena begini saudara, karena ketika seseorang itu rela menerima firman dalam hatinya, dan dia benar-benar sungguh-sungguh menyelidikinya, semua yang dia miliki dengan gampang dia akan kesampingkan dan dia menjadi percaya. Yang paling sulit untuk menerima firman Tuhan, yang memang bagi dunia ini adalah kebodohan, karena mana ada Tuhan mau datang ke dunia jadi manusia terus mati di kayu salib. Nggak ada. Tidak masuk logika manusia. Kalau bukan karena benar-benar diselidiki firman dan dipelajari sampai rema, sampai ngerti. Tidak mungkin dia akan percaya. Yang paling sulit diterima oleh dunia ini. Dan khususnya orang-orang yang paling sulit menerima. Pasti adalah orang-orang yang begini. Yang memang secara hidupnya settle. Orang yang paling gampang cari Tuhan, orang yang lagi susah hidupnya. Tapi kalau semua lagi aman-aman saja, apalagi kalau semuanya dicukupkan, apalagi seperti perempuan-perempuan terkemuka, artinya mereka punya posisi yang memang berarti, meaningful, penting di dalam masyarakat, mereka mungkin punya otoritas tertentu, mereka terkemuka. Makanya Lukas perlu menekankan ini supaya kita mengerti bahwa orang yang baik hatinya yang rela menerima firman dan menyelidiki firman, ternyata mereka percaya, walaupun mereka sudah hebat menurut ukuran masyarakat. Dan kenapa dikatakan laki-laki Yunani? Apa bedanya laki-laki Yunani dengan laki-laki Yahudi? Apa bedanya laki-laki Yunani dengan laki-laki Indonesia? Saudara, orang Yunani di zaman itu sangat mempercayai filosofi. Mereka hidup berdasarkan filosofi nenek moyang mereka. Dan mereka cenderung berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang filosofis. Sehingga ketika firman disampaikan sebenarnya tidak mudah. Tapi ternyata kalau orang-orang tersebut rela hati menerima firman dan sungguh-sungguh menyelidiki firman, ternyata firman bekerja dengan luar biasa dan mereka berubah. Mereka menjadi percaya. Banyak hari ini orang-orang yang pintar secara pemikiran, tapi sulit menerima keberadaan Tuhan. Banyak orang yang hari ini pintar secara logika mereka, tapi sulit untuk menerima bahwa Tuhan memang jadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena mereka masih menghadapi semua kebenaran itu dengan logika mereka. Tidak rela untuk menerima dan tidak mau menyelidiki. Hari ini Bapak Ibu kita hidup di dalam sebuah zaman yang memang sulit. Tapi percayalah kalau kita dengan rela hati senantiasa menerima firman. Kita mau sungguh-sungguh menyelidiki apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita pasti bertumbuh. Kita menjadi percaya bukan karena apa kata orang. Bukan karena kekaguman sesaat. Tapi karena memang kita mengenal siapa Tuhan kita. Nah kita bandingkan hari ini dengan Yohanes 8. Saudara, saya nggak membaca semua ayat yang saya perlu sampaikan sebetulnya. Tapi di dalam saat teduh besok pagi, melalui Abalove App, saudara, kalau saudara belum download, saudara download Abalove App, ada materi saat teduh kita di sana setiap hari yang rutin dibagikan. Di dalam materi saat teduh di Abalove App, saudara akan membaca lebih komplit bagian yang saya rindu saudara perlu tahu dan baca. Tapi saya mengutip hanya 5 ayat saja untuk menunjukkan kepada kita kumpulan orang-orang Yahudi juga. Yang percaya, menjadi percaya kepada Yesus, tapi bukan karena sebuah pengenalan, melainkan karena sebuah kekaguman sesaat. Cerita sebelum ayat 30, Yesus yang mengajar mereka lah, kurang lebih begitu. Tapi mereka mempertentangkan beberapa hal, contoh mereka bilang, kok kamu bersaksi tentang dirimu sendiri? Kalau kamu bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksian kamu gak sah. Yesus bilang, oh bukan hanya aku, tapi Bapa juga bersaksi tentang aku. Siapa Bapamu? Pokoknya perdebatan cukup panjang. Tapi singkat cerita, anehnya setelah perdebatan-perdebatan itu, dikatakan
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Konteks banyak orang percaya kepadanya di dalam ayat ini adalah sama seperti waktu Yohanes 2 ayat 23, ketika Yesus melakukan mukjizat, kemudian orang-orang menjadi percaya kepadanya. Tapi hanya karena kekaguman. Yang ini kekagumannya karena mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang ini konteks yang sekarang yang kita baca, kekagumannya karena pengajaran Yesus yang hebat dan luar biasa. Nah, ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi ini unik nih. Yesus perlu menekankan kepada orang yang hari itu percaya kepadanya, dia bilang gini, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya, kalau kamu sekedar kagum saja, tapi kamu nggak benar-benar abide, tetap itu abide, tinggal di dalam firman-Ku, kamu sebenarnya bukan murid-Ku. Kamu jangan mengaku-ngaku kamu murid-Ku, murid Yesus, kalau kamu tidak sebenarnya benar-benar rindu dan haus akan firman-Ku. Itu konteksnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika Yesus mengungkapkan kalimat ini, seketika itu juga orang Yahudi yang sebenarnya hanya percaya karena kagum, muncul apa yang memang dalam hatinya. Egonya langsung muncul. Dia bilang gini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tersinggung. Padahal Bapak Ibu, kondisi hari itu orang Yahudi sedang jadi hamba atau tidak? Ayo, orang Israel sedang jadi hamba atau tidak? Iya, mereka dijajah oleh bangsa Roma. Dan banyak di antara orang Yahudi waktu itu jadi budak. Makanya tidak heran mereka tersinggung karena mereka dianggap seakan-akan mereka dengar ini Yesus sudah ngomong kita ini jadi budak gitu. Nah Yesus bilang gini, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Itu mereka ngomong kepada Yesus. Kok kamu bilang kita akan merdeka? Kami nggak jadi hamba siapapun, kami keturunan Abraham. Yesus bilang kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara akan baca seterusnya ke bawah, makin lama makin tajam pembicaraan ini karena sampai Yesus ngomong, iblis adalah bapamu. Tajam sekali Yesus sampaikan kepada mereka. Kebenaran Yesus ngomong dengan gamblang dan seketika itu juga orang-orang Yahudi yang tadinya percaya karena kekaguman berubah menjadi begitu kesal dan marah dan mereka mau melempari Yesus dengan batu. Makanya baca sampai dengan ayat 59. Lucu ya? Dalam sesaat mereka kagum dan percaya. Oh ini orang ngomongnya bener nih, bagus nih. Percaya dia. Tiba-tiba begitu orang yang sama membicarakan kebenaran yang solid, mutlak dan apa adanya, mereka langsung shifting berubah menjadi tidak lagi percaya, malah mau merajam Yesus dengan batu. Kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin kita tidak se-ekstrim orang Yahudi yang percaya sesaat ini. Tapi pernahkah saudara menemukan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, rajin datang ke gereja, tapi dalam perjalanan hidupnya, hanya karena masalah sesuatu yang begitu singkat, menyingkapkan sesungguhnya siapa diri dia kecewa dan dia meninggalkan Tuhan. Ada kan kita menemukan orang-orang yang seperti ini, itulah kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Kalau saudara bandingkan dengan tadi, kisah para rasul 17 tadi, kita menemukan perbedaan yang sangat signifikan. Orang-orang yang percaya di dalam kisah rasul 17 bukan percaya begitu saja. Dia bukan percaya karena kagum, ini yang Kaseno bilang di waktu dia berkhotbah beberapa waktu lalu. Percaya bukan karena sekedar kagum, tapi mereka percaya karena mereka sendiri menerima firman itu dan menyelidikinya sehingga mereka berkata benar demikian, aku percaya. Mereka bisa saja kagum akan perkataan Paulus dan Silas. Saudara yang datang ke gereja bisa saja kagum kepada pengkhotbah yang mengkhotbahkan firman. Tapi dengar, kekaguman itu hanya akan berhenti, hanya akan terjadi sesaat dan akan berhenti ketika saudara menemukan struggling dalam hidupmu yang memunculkan sebenarnya kepada engkau siapa dirimu yang sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang firman Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Kenapa sih harus baca firman? Apa sih yang firman kerjakan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan bisa lakukan ketika saya baca firman Tuhan dan saya renungkan? Nah, kita mau bedah lebih dalam hari ini. Ada seorang American teologian dari Amerika, dia seorang penulis buku yang luar biasa sudah meninggal, yang bernama R.C. Sproul. Kalimat ini saya kutip dan begitu luar biasa. Dia berkata begini, without God, man has no reference point to divine himself. Tanpa Tuhan, manusia tidak punya referensi atau poin referensi untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Tanpa Tuhan, manusia tidak punya poin referensi, nggak ada referensi, nggak ada patokan, nggak ada acuan, nggak ada dasar untuk mendefinisikan dirinya sendiri.
Contoh Bapak Ibu. Sebelum murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Sang Firman, mereka nggak paham siapa diri mereka. Mereka nggak paham apa yang menjadi masalah yang sebenarnya dalam hidup mereka. Contoh, Petrus tidak pernah sadar dia sombong. Sebelum dia bertemu dengan Yesus. Sebelum dia mengalami perjalanan bersama dengan Yesus. Thomas tidak pernah sadar dia itu orang yang penuh dengan keraguan. Petrus tidak pernah menyadari kalau ternyata dia seorang pengecut. Paulus tidak pernah menyadari kalau dia begitu berdosa. Karena dia berpikir sebelumnya dengan dia mentaati hukum Taurat, justru dia melakukan kehendak Allah. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus dan benar-benar menyelidiki firman, dia sadar sepenuhnya bahwa hidup yang lama adalah sampah, hidup yang baru adalah segala-galanya. Nah saudara, ini yang terjadi ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan seharusnya memberikan kita sebuah poin referensi untuk mendefinisikan siapa sesungguhnya saya. Itu yang pertama terjadi. Pertanyaannya, apakah selama ini saudara menemukan definisi tentang diri saudara waktu saudara membaca firman? Maka kan dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, terus kemudian menyatakan kesalahan. Dia menyatakan siapa Darwin yang sesungguhnya. Sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, waktu saya datang ke Jakarta, saya kuliah. Saya nggak sadar saya sombong. Saya nggak sadar saya ini banyak ngomong. Saya nggak sadar saya ini gampang tersinggung ketika orang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Tapi begitu saya ada di dalam komunitas, kemudian saya mulai baca firman Tuhan. Dan pembina saya bilang begini, Darwin kamu sombong. Saya masih nggak terima waktu itu. Karena saya berpikir, siapa kamu bilang sama saya sombong? Papa mama saya besarkan saya dari umur 1 sampai 18, mereka nggak pernah bilang, aduh kue kamu ini sombong banget. Nggak pernah. Kamu siapa baru bertemu dengan saya beberapa bulan, kamu bilang sama saya sombong. Susah kan? Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya baca firman. Dan semakin saya membuka firman Tuhan, semakin saya menyadari bahwa semua hidup hari ini yang saya miliki adalah karena anugerah. Karena kasih karunia. Karena firman itu menunjukkan kepada saya siapa saya yang sebenarnya. Saya baru sadar, iya Tuhan, kok saya menganggap saya begitu penting amat sampai orang lain harus memperhatikan saya. Padahal saya bukan siapa-siapa kalau bukan karena ada Tuhan. Saudara, apa yang engkau temukan ketika engkau menggali firman Tuhan sehingga akhirnya engkau menyadari definisi tentang dirimu sendiri, itu yang pertama. Tapi kemudian setelah firman itu engkau dalami makin terus berjalan, apa yang terjadi saudara? Tadinya engkau menyadari, kemudian dalam perjalanan engkau bukan hanya menyadari, firman itu mengubah hidupmu. Yang tadinya engkau sombong, pelan-pelan engkau ngerti bahwa hidup ini anugerah. Yang tadinya engkau nggak bisa diatur, nggak bisa diajar, engkau hari ini jadi lemah lembut. Kenapa? Karena firman mengubah hati dan pikiran kita. Nah, saya memberikan sebuah definisi kalimat yang untuk mencoba mendefinisikan ini buat kita semua. Karena apa yang terjadi sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti mempengaruhi hidup kita dengan sesama dan juga orang yang terhilang. Makanya saya berikan definisi ini, coba kita lihat bersama. Manusia tidak mungkin bisa berinteraksi dengan baik dan benar dengan sesamanya ketika dia tidak bisa mendefinisikan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Contoh sederhananya Bapak Ibu. Kalau saya mau hidup bersama dengan istri saya dengan benar, bertumbuh, hubungan kami makin lama makin mesra, bukan hanya baik di permukaan saja, punya kedalaman, terus kami saling membangun dalam iman. Kalau saya mau punya hubungan itu, pasti prosesnya panjang, dan yang pertama-tama dimunculkan oleh firman bukan begini, langkah-langkah praktis untuk membangun komunikasi dengan pasangan. Bukan. Walaupun memang itu diperlukan. Cara-cara untuk bisa mendidik anak. Bukan. Tapi yang pertama-tama firman singkapkan buat Darwin adalah begini. Waktu Darwin berhadapan dengan Dea, siapa Darwin yang sesungguhnya? Apakah Darwin merasa superior? Sehingga Darwin harus mengatasi Dea dalam perjalanan pernikahannya. Siapa Darwin? Apakah Darwin selama ini jujur terhadap Dea? Apakah Darwin selama ini mengasihi Dea dengan ketulusan atau karena pengen ada maunya, kemudian juga mendapatkan kasih kembali dari Dea? Apakah Darwin selama ini hidup bersama dengan Dea, memang benar-benar hidup mau membangun bersama-sama atau sekedar egois saja maunya menang sendiri? Apa yang firman tunjukkan buat kita? Diri kita. Waktu kita sedang bersama-sama dengan pasangan kita.
Pertanyaannya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang selama ini berada dalam pernikahan, tapi hubunganmu sebenarnya hanya dalam permukaan saja. Hanya di permukaan saja, tidak bisa masuk lebih dalam. Kenapa? Karena saudara tahu waktu masuk lebih dalam, siapa saudara sesungguhnya akan mulai nampak. Dan waktu siapa saudara sesungguhnya mulai nampak, disitulah konflik dan gesekan terjadi dengan luar biasa. Dan rasa-rasanya nggak akan bisa di-solve, Pak. Daripada saya berantem, lebih baik udahlah kayak pura-pura nggak tahu aja. Coba lihat wajah di samping kanan kirimu. Terus ngangguk-ngangguk aja, iya Pak, saya paham. Saya mulai paham sekarang. Saya berdoa saudara mulai paham. Karena itulah realita yang terjadi. Kadang-kadang dalam pernikahan kita nggak bisa apa adanya. Karena kita juga menyadari, aduh kalau muncul apa adanya diri saya ya ini nanti akan nampak semua. Padahal sesungguhnya justru firman mau memunculkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tuhan mau itu terjadi dalam pernikahanmu. Kenapa? Karena pernikahanmu gambaran dari Allah Tritunggal itu sendiri. Itu memang visi yang Tuhan taruh dalam pernikahan, dalam keluarga. Makanya kalau keluarga hancur, anak-anak kita generasi berikutnya akan hancur. Mereka nggak punya contoh, nggak punya referensi yang benar. Nah saudara, ketika Tuhan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, disitulah proses di mana kita mulai mengerti kita perlu berubah. Makanya, next silakan. Definisi tentang siapa diri kita sebenarnya hanya bisa didapatkan dari Tuhan yang menciptakan dan menembus kita dari dosa. Waktu kita dapatkan itu, kita pelan-pelan berubah. Kita mengalami perubahan. Makanya bisa di segitiga berikutnya kan, poin berikutnya. Kita baru kemudian waktu hidup bersamanya kita menyadari, oh iya ya, waktu hidup bersama ini loh yang saya perlu bangun. Karena saya menyadari, oh ini ternyata Tuhan mau. Saya bisa bangun bersama dengan istri saya, dengan anak saya, dengan juga para rekan-rekan saya di Komsel, dan semua orang yang bersama-sama dengan saya. Ini yang terjadi ketika kita memahami apa yang Tuhan mau, dan Tuhan mengubah kita. Itu yang terjadi waktu saudara punya kedalaman itu. Makanya kami mendorong Bapak Ibu tahun ini, ayolah sama-sama punya kedalaman di dalam firman Tuhan. Nah baru kemudian di dalam prosesnya kita belajar untuk diperlengkapi dan berfungsi. Simpel saja saya mengutip ayat yang sudah kita baca 2 tahun yang lalu, yang berulang-ulang kita sampaikan, silakan Efesus 4 ayat 11-16. Dikatakan di situ Tuhanlah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala dan guru. Tujuannya bukan untuk, nah ini penting ya, membaca ayat ini mesti dengan komplit. Kan dibilang, bagi pekerjaan pelayanan. Betul, ada hubungannya dengan urusan gereja atau rumah Tuhan. Tapi lebih dalam dia bilang gini, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi bukan gini loh, bukan semua pemimpin-pemimpin diberikan untuk mengajar, mendidik, mengarahkan saudara, hanya untuk saudara sibuk di gereja, bukan. Kami tidak mau itu terjadi, kami mau saudara bersama-sama mengalami apa? Ya ini ayat ini. Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tapi ujung goalnya saudara, dia bilang gini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita, katakan apa? Kita, baca bersama, 1, 2, 3. Bertumbuh di dalam segala hal, katakan kepada orang di samping kanan kirimu, dalam segala hal. Dalam segala hal, makanya ketika firman ini disampaikan pengharapannya begini saudara. Saudara bertumbuh bukan hanya pengetahuanmu akan firman, bukan hanya itu. Tapi saudara bertumbuh dalam karaktermu, saudara bertumbuh dalam hubunganmu di dalam keluargamu, saudara bertumbuh dalam keuanganmu, saudara bertumbuh dalam bisnis dan pekerjaanmu, saudara bertumbuh dalam pelayananmu dan dalam segala hal di dalam kehidupanmu. Saudara bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah disinilah kita bisa melihat bahwa ketika kita hidup di dalamnya, sebenarnya semuanya berfungsi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Saudara ini tiap-tiap anggota. Kita menerima pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Nah, nanti makanya ada hal yang praktis yang kita bisa kerjakan, nanti kita mau lihat. Tapi saudara bicara diperlengkapi dan berfungsi, prinsip yang paling mendasar kalau bicara tentang murid adalah begini. Ini poinnya. Seharusnya kita hidup di dalam apa? Di dalam gereja. Coba klik next slide-nya. Dalam pemuridan, sesederhana itu. Bapak Ibu, jangan bingung-bingung bagaimana saya mau bertumbuh di dalam kehidupan bersama dengan orang percaya. Saudara perlu dimuridkan dan saudara perlu memuridkan. Nggak perlu tunggu ada yang pemimpin yang luar biasa untuk memuridkan saya. Saudara bisa juga belajar saling memuridkan. Nah tahun ini kami memutuskan Bapak Ibu untuk mendata pemuridan sampai komplit, sampai dengan level pemimpin Komsel. Kami mau pastikan ini semua sampai PKS semua dimuridkan. Dan kami mau beritahu bahwa pemuridan itu bukan cuma kongkong-kongkong ngomong-ngomong masalah hidup, apalagi bahas politik karena belakangan lagi heboh.
Bukan, pemuridan itu benar-benar yang terjadi, saudara ketemu dengan rutin, minimal sebulan sekali. Terus apa yang saudara lakukan? Di situ saudara belajar saling menggembalakan, berbagi hidup, saling menasehati, saling mendoakan, saling menegur, saling mengingatkan. Saudara belajar juga untuk saling apa? Mengajar, harus ada firman yang diajar, dibagikan. Dan bukan hanya itu, saudara belajar saling mengutus satu terhadap yang lain. Doakan VIP list. Makanya apa yang terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan di kedalaman itu, pasti berdampak satu buat sesama, kemudian yang berikutnya, segitiga yang berikutnya, berdampak buat orang-orang yang belum percaya. Kalau sampai saudara mengalami Tuhan, tapi nggak punya kerinduan untuk menceritakan kepada orang, agak heran. Kok bisa begitu? Waktu saya pertama kali ngalamin pengalaman diving, menyelam, di kedalaman itu saudara, saya nggak bisa lupa, saya cerita terus sama banyak orang. Begitu balik dari Bali waktu itu, saya ngomong sama istri saya cerita ke banyak orang, ke orang-orang yang saya muridkan, ke staf di gereja, saya bilang diving seru banget, saya bilang. Kalau saya punya kesempatan saya mau ngulang lagi, gitu. Kenapa? Karena pengalaman itu tidak terlupakan. Pengalaman di dalam kedalaman itu membuat saya apa saudara? Saya bukan sekedar kagum. Saya benar-benar hari itu mengalami betapa hebatnya lautan yang diciptakan oleh Tuhan. Waktu saudara ada di dalam kedalaman bersama Tuhan, saudara pasti bukan hanya kagum lagi. Tapi saudara mengalami sebuah pengalaman yang gak terlupakan dan sifatnya terus menerus. Sehingga saudara gak bisa berhenti dari mulut saudara untuk cerita tentang Tuhan buat orang lain. Ini yang menjadi sebuah kerinduan terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Begitu engkau dalam, engkau bukan hanya dengan sesama tapi juga engkau melakukannya kepada orang yang belum percaya. Nah hari ini kalau saudara tanya, Pak saya sebenarnya punya kerinduan. Tapi bagaimana langkah praktisnya? Bapak Ibu kami sudah sharing kepada para PKS sebenarnya. Saya nggak tahu para komsel lakukan atau tidak. Tapi sudah ada langkah-langkah praktis. Pak saya rindu loh untuk masuk pada orang belum percaya. Tapi saya masih ada ketakutan sih jujur saja. Misalnya orang tuh ragu untuk masuk lebih dalam kepada orang belum percaya. Kenapa? Karena takut nanti dinilai terlalu rohani, fanatik. Ya kan? Atau nanti takut nanti malah diserang gitu ya. Ditolak. Nah sebenarnya ada langkah-langkah sederhananya. Coba lihat bersama. Silakan next slide. Saudara langkah sederhananya adalah kalau saudara punya kerinduan itu hari ini. Saudara belajar tulis saja dulu nama orang yang saudara tahu. Misalnya contoh gini, jangan jauh-jauh. Keluarga besar saudara saja. Saya yakin di keluarga besar itu selalu ada saja orang yang belum percaya. Mungkin ada 1, 2, 3 yang mungkin sudah percaya semua lah ya. Tapi secara majority kalau di Indonesia kita bisa temukan kalau keluarga besar namanya ada saja yang belum percaya kepada Yesus. Saudara tulis saja nama mereka terus doakan, Tuhan aku berdoa. Misalnya saya berdoa, Tuhan aku berdoa buat David Tuhan. Ya, sepupuku Tuhan, aku berdoa supaya dia punya kesempatan mengenal Tuhan. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya bisa lakukan next step, saya mulai komunikasi. Kalau dulu, Yesus bilang gini, berkelilinglah. Masuklah ke rumah, ketoklah pintu, kalau pintu dibukakan terus orang bilang shalom. Maka kamu masuk, artinya kamu diterima nih orang damai, makan bersama dengan dia. Tapi kalau kamu masuk ke kota itu terus kamu ditolak, ya sudah tinggalkan saja. Kebaskan debu dari kakimu, gak apa-apa. Nah hari ini kita gak berkeliling karena mungkin Jakarta begitu macet. Tapi nanti bentar lagi Sinja ya, kesempatan juga saudara Sinja, saudara bisa berkeliling. Tapi saudara ada teknologi yang bisa dipakai, saudara bisa mulai komunikasi. Apa kabar Fit? Udah lama gak ketemu. Gitu. Oh iya gini-gini, saudara bisa lihat dari respon percakapannya, apakah ada respon yang positif. Apakah saudara menerima shalom dari orang ini? Kalau jawaban iya, nah saudara punya kesempatan untuk, kita ketemu yuk, nongkrong yuk, ngopi-ngopi gitu. Ngobrol. Percayalah, Tuhan bisa bicara kepada orang itu kalau waktunya sudah tiba. Roh Kudus akan menyentuh hatinya. Sehingga dia bisa mengeluarkan apa yang sedang menjadi pergumulannya. Nah di situ saudara bisa masuk untuk mendoakan dia, menceritakan tentang Tuhan, ceritakan kesaksian hidup saudara buat orang ini. Nah makanya setelah proses itu terjadi, saudara bisa tindak lanjuti bersama dengan komsel. Sebenarnya langkah-langkah ini sederhana enggak? Sederhana. Kalau saudara bertanya, Pak apa langkah praktisnya? Ini langkah praktisnya. Lo jangan bingung-bingung. Saya mengakhiri khotbah ini, nanti ada langkah praktis yang kita mesti lihat di paling terakhir. Tapi saya mengakhiri khotbah ini dengan kalimat ini, firman ini. Silakan kita lihat bersama. 1 Korintus 2, 10-14 berkata begini. Cukup panjang, tapi saudara perhatikan baik-baik poinnya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Apa yang dinyatakan oleh Allah adalah memang diri dia yang sudah menyelamatkan kita. Sebenarnya itu pernyataan yang paling utama. Yang Tuhan singkapkan buat kita bukan karena kita yang hebat, tapi karena Roh Kudus menolong kita untuk paham. Ya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ternyata memang ada hal tersembunyi dalam diri Allah.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh Allah, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, ini penting. Tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, kita nggak menerima roh dunia, sehingga kita tidak lagi apa? Tidak lagi menilai secara dunia. Kita menilai segala sesuatu secara rohani. Makanya berikutnya dibilang gini, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Saudara mempunyai roh? Amin? Saudara percaya Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara? Maka perkataan ini buat saudara. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Bukan. Ketika saya menyampaikan kepada saudara, saya percaya ini bukan hikmat manusia. Tuhan mengajar saya sehingga saya menyampaikannya kepada saudara. Tetapi oleh roh saya menyampaikan kepada saudara. Ayat yang terakhir. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena kita hidup dalam tubuh daging, saudara. Ketika firman disampaikan, selalu ada bagian yang dibagi. Maka dibilang pedang bermata dua buat saudara dan buat saya. Tapi pedang itu menusuk sampai ke dalam. Dia bisa memisahkan antara roh dan jiwa. Kan? Dikatakan gitu kan, roh dan jiwa kan. Jiwa kita isinya pikiran, perasaan dan kehendak kita sebagai manusia. Roh kita harusnya ya roh Allah. Jadi waktu firman disampaikan saudara, ini sedang di-divide, dibagi supaya saudara paham. Oh ya, saya baru sadar ternyata bagian hidup saya ini bukan dari Tuhan. Bukan maunya Tuhan. Ini cara dunia mendefinisikan hidup. Bukan begini, harusnya sesuai dengan roh Allah. Cara firman mendefinisikan hidup tuh gini. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bagi jiwa kita, mengikut Tuhan, berkorban habis-habisan, memberi hidup kita. Seperti sebuah kebodohan. Padahal sebenarnya kalau kita menilai secara rohani, bukan kebodohan. Justru karena Tuhan sudah beri hidupnya totally buat kita. Makanya kita rela beri hidup kita. Dan ia tidak dapat memahaminya, jiwa kita sulit. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi tahun ini kami rindu melihat jemaat menilai segala sesuatu. Bukan lagi dengan, kalau saya ke gereja saya dapat apa ya? Pulang saya diberkati enggak ya? Nanti saya punya masalah beres enggak ya? Sakit saya sembuh enggak ya? Keuangan saya pulih enggak ya? Jangan menilai itu secara dunia. Karena tidak ada bedanya dengan orang dunia. Dia ikut seminar karena dia mendapatkan sesuatu. Dia ikut pelatihan-pelatihan tertentu supaya dia makin diperlengkapi dan dapat keuntungan. Makin banyak keuntungan dalam hidupnya. Tapi kita tidak demikian saudara. Kita datang beribadah. Kita ada di dalam komsel. Kita mendengarkan firman. Bahkan menyelidiki dan mengalami firman. Karena kita sadar begini. Kita melihatnya sudah secara rohani. Apa yang berdampak kepada iman saya kepada Tuhan. Itu yang penting. Apakah saya semakin dekat atau justru saya semakin jauh dari Tuhan? Apakah Tuhan dengan pengertian firman ini membawa saya melayani makin banyak orang? Atau justru saya makin enggan untuk melayani? Saya lebih memilih duduk di atas kapal saja melihat orang snorkeling dan juga diving. Karena saya gak pengen ada di kedalaman. Nilailah secara rohani hidupmu mulai saat ini. Bukan dengan jiwa, tapi jika Roh Kudus menolong engkau. Menyingkapkan hal-hal yang selama ini mungkin belum pernah disingkapkan. Doa kami para penatua Bapak Ibu tahun ini. Saudara benar-benar mengalami, bertumbuh dalam segala hal. Kami rindu lihat itu terjadi. Tentu bukan sekedar saudara hanya rajin ke gereja, rajin baca firman. Tapi kami rindu bisnis saudara bertumbuh, pekerjaan saudara bertumbuh. Karir saudara baik, saudara jadi berkat kemanapun saudara pergi. Kami rindu itu terjadi. Tapi itu hanya bisa didapatkan ketika engkau ada di kedalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin saja engkau bisa sukses tapi fana sementara. Tapi kesuksesan sesungguhnya adalah ketika engkau memang diberkati. Tapi di sisi yang lain engkau juga memang solid dalam imanmu. Tidak tergoyahkan. Situasinya sesulit apapun kau berkata, aku tetap percaya.